Saya tidak pernah minta maaf. Bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah itu. Itu akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Dunia politik dan hukum kita kembali dihebohkan dengan kabar mengejutkan. Egy Sujana yang selama ini dikenal vokal, tiba-tiba keluar kandang dan menemui Presiden Jokowi di Solo. Hasilnya, SP3 keluar dan pencekalan dicabut. Tapi di balik perdamaian ini, ada sindiran keras untuk Roy Suryo yang disebut sok jagoan. Apa yang sebenarnya terjadi di pertemuan tertutup itu? Mari kita bedah faktanya. Pertemuan di Solo bukan sekedar obrolan biasa. Ternyata ada alasan kemanusiaan yang sangat mendesak. Kabarnya, Bang Egy Sujana saat ini sedang berjuang melawan sakit kanker stadium 4. Kuasa hukumnya Eli Daneti menegaskan bahwa pertemuan ini diatur agar Bang Egy bisa mendapatkan akses pengobatan ke luar negeri. Menariknya guys, suasana pertemuan disebut sangat cair. Jokowi digambarkan sebagai sosok yang sangat rendah hati dan memiliki akhlak yang baik. Meskipun sempat bersitegang secara hukum, Jokowi menerima rombongan Bang Egy dengan tangan terbuka tanpa dendam. Bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Eli Daneti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Setelah pertemuan itu, Polda Metro Jaya resmi mengeluarkan SP3 atau penghentian penyidikan untuk kasus yang menjerat Egy Sujana. Namun, ada satu poin yang jadi perdebatan panas. Apakah ada permintaan maaf? Egy Sujana dengan tegas menyatakan, "Saya datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menegakkan kebenaran." Ia merasa tidak pantas dijadikan tersangka sejak awal. Di sisi lain, pihak kepolisian menyebut ini adalah bentuk restoratif justice atau keadilan restoratif yang sah secara hukum karena adanya kesepakatan damai. Menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kali saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Mas Said, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Terkait dengan ijazah Habibie tidak ada pembahasan ijazah hari ini. Iya, dengan itu karena saya sudah mencekin intinya ya, soal ijazah Kalau itu palsu. bukan tetap begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Katanya Bapak ditawarkan Itu Bu Eli yang jelasin. Sabar ya. Kalau perlu. tidak ada ya Pak ya, penolakan ya Pak ya. Izin ditelat. Nggak ada. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah itu. Itu akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu atau tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi. Tidak penting bicara aja tuh. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Berarti terkait dengan orang-orang yang kecewa Pak? Nah, disinilah tensinya naik. Di saat Egy Sujana memilih jalur damai, Roy Suryo justru tetap mempertanyakan keabsahan SP3 tersebut. Roy merasa ada poin-poin hukum yang loncat dan tetap ingin kasus ijazah ini diuji di pengadilan. Suratnya SP3. Ya. Silakan diteliti dan mungkin silakan apakah itu propam ataukah itu nanti tim dari kepolisian, Pak Susno. Tolong dilihat. Surat ini itu pertimbangannya nggak ada. Jadi 1 2 3 4 5 6 itu ada laporan dari Jokowi, Lecumanan, kami Samuel Second, kemudian juga dari Ade Kurniawan.
Merespon sikap Roy, muncul sindiran bahwa ada pihak-pihak yang merasa sok jagoan dan ingin terus memanjangkan urusan. Padahal Egy sendiri kabarnya sudah menitipkan pesan agar perjuangan tetap lanjut, namun ia sendiri kini fokus pada kesembuhannya. Apakah ini tanda pecahnya kubu yang dulu kompak? Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Pak, Dia tapi- terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah ini. Terkait Itu dengan ijazah, akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, sebenarnya terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu apa tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting bicara aja tuh. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Berarti terkait dengan orang-orang yang kecewa, Pak? Tentu saja netizen mulai berspekulasi. Muncul isu miring bahwa ada uang damai sebesar 10 miliar rupiah. Namun, Eli Daneti langsung pasang badan. Ia berani bersumpah demi Allah bahwa tidak ada uang sepeser pun yang diterima. Katanya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kami murni bergerak demi kemanusiaan karena kondisi kesehatan Bang Egy. Dia ketawa, dan banyak hal yang kami bicarakan tentang beberapa hal, tapi tidak ada deal-deal tentang uang. Maaf, demi Allah, demi Rasulullah, ya, tidak ada deal. Siapa yang melakukan itu, saya sumpah 7 keturunan biar hancur hidupnya. Kasus ini mengajarkan kita bahwa dalam politik dan hukum, silaturahmi terkadang bisa menebus batas-batas perselisihan. Namun publik tetap bertanya-tanya, mungkinkah rekaman pertemuan 55 menit di Solo itu dibuka agar semua jadi terang benderang? Gimana menurut kalian? Apakah langkah Bang Egy sudah tepat? Atau kalian setuju dengan sikap Roy Suryo yang ingin lanjut ke pengadilan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Aurora Zeva, sampai jumpa di narasi berikutnya. Dan biarkan suara yang berbicara.